Ini kan kartonnya Manila. Tadi kan sudah dijawab saya. Bukan kertas karton Manila yang dibuat kusam atau bagaimanalah dengan rekayasa itu. Tapi itu kertas Arab dan seperti itu. Kecoklat-coklatan, kusam, kasar. Bukan kertas Cina, apalagi kertas Eropa. Apakah tidak boleh ada orang Indonesia pintar pada saat itu? Apakah tidak boleh ada orang Sunda pintar? Apakah tidak boleh ada orang Cirebon pintar dalam menyusun sejarah? Kalau Belanda harus tahu, belum. Karena pada saat itu Belanda baru POC, belum pemerintahan kolonial Belanda Hindia itu. Jadi ketika di Cirebon banyak misalkan orang dianggapnya ya sedang berbisnis saja. Pada tahun 1988, kertas Wangsakerta sempat diuji. Namun hasil yang keluar akan umur kertas muncul pada angka 100 tahun lebih. Jika tes awal dari kertas ini dilakukan pada tahun 1988, angka perkiraan mengacu kepada 100 tahun, artinya naskah dibuat 1888. Namun data ini tentunya tidak cocok dengan data pembuatan Wangsakerta. Namun kita juga harus mempertanyakan kembali, angka 100 tahun lebih itu lebihnya berapa? Sebuah naskah yang mengklaim telah merekam sejarah Nusantara sejak ribuan tahun lalu, tetapi juga menjadi perdebatan panjang di kalangan sejarawan. Apakah ini merupakan warisan sejarah penting atau sekedar mitos modern yang dikemas dengan apik? Beberapa sudah saya buktikan bahwa Wangsakerta itu menguraikan dengan metaforis, tidak sepenuhnya terbuka. Saya pernah menulis dan sudah dikutip oleh Edi S.Eka Jati, ya saya lupa. Salah satunya adalah tentang ketika itulah setelah wafatnya, kalau tidak salah, setelah wafatnya Raden Wijaya, kemudian sinar matahari tidak bersinar lagi di Majapahit, kata naskah Wangsakerta. Uraian itu menurut saya metaforis, karena Surya Majapahit itu dulunya digambarkan sebagai hiasan di atap candi-candi bagian puncak. Mataharinya bersinar, kemudian garis-garis sinarnya menyeruak di antara lingkaran tengah itu, dan di bawahnya adalah arca dewa. Sampai zaman Hayam Wuruk 1351-1389, jadi di kejayaannya abad 14, banyak candi Majapahit yang beratap batu yang bagian puncaknya dihias dengan Surya Majapahit. Tetapi sesudahnya itu candi-candi Majapahit dihias atapnya dengan bentuk atap tumpang yang mudah rusak, sehingga tidak ada lagi bentuk Surya Majapahit di bagian puncaknya. Bagaimana mau ditempel karena atapnya dari ijuk. Dan di Wangsakerta dinyatakan dengan metaforis, sejak saat itu sinar matahari tidak lagi menyinari Majapahit. Jadi dalam pandangan saya, kalau membaca Wangsakerta harus dengan pemaknaan metafora. Nah, yang menjadi pertanyaan atau jawaban, saya masih ingat jawaban Prof. Ayatul Rahedi ketika di Tarumanagara. Nah, apakah tidak boleh ada orang Indonesia pintar pada saat itu? Apakah tidak boleh ada orang Sunda pintar? Apakah tidak boleh ada orang Cirebon pintar dalam menyusun sejarah? Seolah-olah ini terlalu modern, sudah melampaui zamannya, kira-kira seperti itu. Makanya klaim diduga tahun 77. Padahal tadi saya sudah disebutkan dalam tradisi naskah di Nusantara, lontar sekalipun naskah tua pasti menyebut rujukannya. Biasanya rujukannya itu di awal-awal tidak disebutkan, seperti karya-karya Eropa, daftar pustaka dikumpulkan di belakang. Nah, barangkali tradisi ini dipraktekkan oleh tim Pangeran Wangsakerta sebelum menceritakan tentang misalkan pustaka Carita Parahyangan Sakayeng Bumi Jawa Kuluan.
disebut pustaka yang dirujuknya, pustaka dari Sumedang, pustaka dari Garut, pustaka dari Pakuan Pajajaran, kisah sejarah itu dan lain-lain disebut semuanya. Itu disarikan menjadi itu. Jadi carita Parahyangan Saking Bumi Jawa Kuluan tidak persis dengan carita lontar, carita Parahyangan atau Parahmen carita Parahyangan. Karena itu hasil kompilasi dari beberapa naskah yang tadi menjadi lengkap, menjadi runtut. Gitu. Dan sebutan angka tahun ya beda kalau dalam naskah-naskah tradisional lontar, khususnya di Sunda. Seorang raja memerintah, lamanya berkuasa sekian tahun. Nah, kalau dalam Wangsakerta memang beda. Seorang raja misalnya Sunda memerintah dari tahun sekian saka sampai sekian saka. Bahkan bulannya disebut Palguna Masa atau Setra Masa, ya, tanggalnya bisa sehingga dapat dirujuk. Itu dikonversi ke dalam masa itu dengan tanggalnya bahkan dengan harinya. Dan saya dilatih oleh almarhum Pak Aca untuk mengkonversi siklus saka dari Wangsakerta, naskah-naskah Wangsakerta tidak menggunakan ya konversi tabel Staros de Mont ya Prancis itu, tapi saya menggunakan, oleh Pak Aca diberi buku pedoman karya Jerman, Joachim Meyer dan Bertolt Spuler. Itu untuk mengkonversi dari tahun saka ya tanggal, bulan ya, bulan dan tahun saka itu punya Palguna Masa, Setra Masa dan sebagainya, tanggal sekian apakah paro terang atau paro. Lalu dengan menggunakan tabel Joachim Meyer dan Bertolt Spuler itu bisa terlacak karena bisa melacak sampai awal tahun saka. Kalau Demong itu tahun 1500-an. Jadi ke belakang agak susah, dan konversinya juga harus menggunakan juga konversi ke dalam tarikh Hijriyah. Itu buku ada, ini pedomannya ya, buku pedoman bahasa Jerman judulnya ya, karyanya Bertolt Spuler dan itu ada itu. Jadi saya belajar itu untuk mengkonversi angka-angka tahun sehingga ya harinya bisa ketemu, hari, tanggal dan konversinya bisa ketemu. Naskah-naskah Wangsakerta ada yang tua zaman Salakanagara, itu angka tahun itu tidak bisa dilacak kok, itu konversinya. Ya itu, tapi Salakanagara bukan hanya Tarumanagara atau Kutai Kartanagara, angka tahunnya bisa ditemukan dengan menggunakan karya Bertolt Spuler dan Joachim Meyer. Itu kami, dan rumit sekali itu. Pada awal abad ke-17, Pulau Jawa merupakan arena pertarungan berbagai kekuatan, kekuasaan kerajaan lokal, pengaruh agama atau islamisasi, dan intervensi asing terutama Belanda melalui VOC. Kerajaan-kerajaan seperti Mataram Islam, Banten, dan Cirebon sedang berada di dalam dinamika internal dan eksternal yang intens. Namun pada abad ke-17 ini adalah titik balik geopolitik di Jawa, ditandai oleh erosi kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal karena agresi ekonomi dan militer VOC, perubahan tatanan sosial dan keagamaan akibat penetrasi ide Islam ortodok dari Timur Tengah. Fragmentasi kekuasaan politik Jawa dan kerajaan-kerajaan besar menjadi kekuatan yang lebih kecil dan mudah dikendalikan VOC. Namun walau bagaimanapun, jika ada sebuah pertanyaan bagaimana mungkin VOC membiarkan pertemuan orang-orang yang datang ke Cirebon dengan jumlah yang banyak dari seluruh penjuru tanah air? Jawabannya karena pada masa itu belum terjadi penjajahan. Hal ini dikarenakan VOC bukanlah sebuah pemerintahan atas nama Belanda, melainkan hanya sebuah organisasi perdagangan yang memiliki hak istimewa. Sementara Cirebon sebagai pusat perdagangan dengan banyaknya orang keluar masuk terlihat bukan sebuah suatu ancaman serius. Dan yang perlu diingat pada masa itu, wilayah Nusantara tidak dilihat sebagai provinsi yang berjumlah 38 seperti hari ini. Jadi perkiraan jumlah utusan yang datang dari semua wilayah kemungkinan besar tidak sebanyak yang diperkirakan. Pada masa itu, VOC semakin agresif dalam menguasai wilayah Nusantara termasuk pesisir utara Jawa yang strategis secara dagang. Pangeran Wangsakerta merasa penting untuk menuliskan sejarah Nusantara sebagai sistematis sebagai upaya membangun identitas kolektif di tengah krisis politik tersebut.
Ia ingin menunjukkan bahwa bangsa Nusantara memiliki sejarah besar, bukan bangsa inferior jika dibandingkan dengan bangsa asing. Pangeran Wangsakerta berusaha melestarikan warisan budaya pra-Islam melalui penulisan sejarah yang menggabungkan unsur lokal, Hindu, Buddha, dan Islam. Naskah-naskahnya memberi ruang bagi sinkretisme, bukan dominasi satu narasi agama atau budaya. Kali lagi ya, naskah Wangsakerta bersumberkan naskah-naskah dari seluruh Nusantara. Itu dan dibuat pada masa sistem geopolitik Nusantara sudah cenderung ya mulai dalam apa istilahnya kesultanan, makanya tradisi penulisannya juga ya hampir menggunakan sistem tradisi sebut saja Islam, karena Cirebon pusir bumi kan Islam itu. Jadi mengikuti cara-cara menulisan tarikh Timur Tengah, dan di situ juga disebutkan dalam karyanya itu ada penasihatnya dari Timur Tengah. Ya para petinggi agama misalkan. Pertama secara eksternal harus dilihat geopolitik pada saat itu. Kalau Belanda harus tahu belum, karena pada saat itu Belanda baru VOC, belum pemerintahan kolonial Belanda Hindia itu. Jadi ketika di Cirebon banyak misalkan orang dianggapnya ya sedang berbisnis saja gitu, terus segala macam barang. Ya impor ekspornya gitu, VOC itu monopoli, bahkan membuat transaksi kan ada dalam arsipnya gitu, termasuk petinggi-petinggi Cirebon itu ada transaksi yang 6 itu. Jaksa Pepitu itu menulis ya Belanda dalam aksara Laten, lalu dalam bahasa Melayu dengan Arab Gunhul, dan secarakan dengan untuk bahasa lokal. Pada tahun 1988, kertas Wangsakerta sempat diuji. Namun hasil yang keluar akan umur kertas muncul pada angka 100 tahun lebih. Jika tes awal dari kertas ini dilakukan pada tahun 1988, angka perkiraan mengacu kepada 100 tahun, artinya naskah dibuat 1888. Namun data ini tentunya tidak cocok dengan data pembuatan Wangsakerta. Namun kita juga harus mempertanyakan kembali, angka 100 tahun lebih itu lebihnya berapa? Lalu kemudian menurut berita, sobekan kertas ini juga dikirim ke sebuah laboratorium di Tokyo, Jepang guna dianalisis lebih lanjut. Namun hingga 27 Mei 2002, hasil uji dari lab di Jepang ini masih belum diterima secara resmi, dan tentu saja ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Jadi tidak ada bayangan atau dugaan bahwa naskah Pangeran Wangsakerta yang sekarang itu salinan 1970-an. Itu tidak terbersit pikiran itu, karena tadi ya sekalipun selama ini belum ada pembahasan dari faktor eksternal. Kenapa? Ya ini kan kartonnya Manila, tadi kan sudah dijawab saya. Bukan karton Manila yang dibuat kusam atau bagaimanalah dengan rekayasa itu, tapi itu kertas Arab, dan seperti itu kecoklat-coklatan, kusam, kasar. Bukan kertas Cina, apalagi kertas Eropa. Jadi Timur Tengah juga itu sudah ya dalam apa istilahnya perdagangan itu tentu saja ya itu sudah menjual ya kertas itu, karena pesantren kan, pesantren itu mulai melepaskan diri dari tradisi bahan, lontar dan sebagainya. Dan ketika kesultanan ada pesantren, para penulis itu seolah-olah leluasa bisa menulis itu sepuas-puasnya. Kalau zaman kerajaan itu bahasa diirit-irit, karena bahan irit, lontar, nipah, makanya bahasanya padat-padat. Ya satu kalimat atau satu frase itu mengandung makna ya kurang-kurangnya bisa menginterpretasi betul-betul. Piloloh itu diberi pekerjaan yang sangat berat untuk menafsirkan itu. Tapi ketika ya kesultanan ada dan skriptorium atau lembaga pendidikan pesantren, itu bahan mengubah ya, teknologi pesantren sudah menggunakan bahan saeh, yaitu yang disebut ya kadang-kadang daluang, yang tadinya sebagai hanya pakaian adat atau pemuka, lalu digunakan untuk tradisi menulis. Maka banyak Quran kuno atau kitab-kitab pesantren yang menggunakan ya bahan saeh, bukan kulit binatang. Quran kuno itu di Jawa Barat terutama, karena sangat
produktif dan cocok dengan iklim kelembaban di Tatar Sunda. Dan sekali lagi kertasnya sudah dicek ke Jepang itu. Saya Pak ya kan di Gedung Merdeka waktu itu ya Pak Edi ya pinjam naskah dari museum satu, lalu kemudian sedikit digunting pinggirnya untuk dibawa ke laboratorium ya oleh Puslit Arkenas. Itu saya masih ingat, jadi tahu. Bahkan pada saat itu ada sarjana dari Australia, saya tahu namanya tapi nggak akan disebutkan. Jadi ada 3 pendapat tentang naskah Wangsakerta selama ini. 1 yang setuju, 1 yang meragukan total, dan 1 yang menunggu. Menunggu itu adalah manakala ada data dukung lain yang memperkuat uraian naskah Wangsakerta, berarti naskah itu benar adanya. Nah, saya termasuk yang menunggu. Akibat naskah Wangsakerta menyebut Salakanagara, lalu orang-orang Banten mencari-cari Salakanagara di Banten. Padahal menyebut kerajaan Salakanagara cuma 1, yaitu naskah Wangsakerta. Tidak ada sumber lain yang menyebutkan. Jadi andai kata di masa mendatang, tiba-tiba kemudian Abah Anton menemukan di sini ada naskah yang menyebut ada kerajaan Salakanagara, benar itu Wangsakerta. Karena minimal ada dua data. Jadi kembali kepada keraguan itu adalah keraguan pada kontennya, pada isinya. Ada yang jelas, ada yang masih menunggu pembuktian dari bandingan data, karena hukumnya empirik gitu. Nah, saya termasuk yang ketiga itu, yang menunggu. Ya udah saya usahakan buktikan antara lain tadi, sinar Majapahit itu, oh rupanya metaforis. Jadi jangan dilihat sinar matahari tidak bersinar, tetapi memang ornamen itu yang tidak ada. Rupanya begitu. Terima kasih. Namun di luar semua ini, seperti yang diutarakan oleh Pak Undang, karena masih banyak isi-isi dari Wangsakerta yang masih belum terkuak, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Wangsakerta ini bukan sebuah naskah kuno. Tentunya, ini perlu pengkajian lebih lanjut lagi. Dengan adanya bukti temuan-temuan baru yang mulai perlahan terkuak, baik di masa ini ataupun di masa mendatang, tentunya bisa semakin membuktikan kebenaran akan misteri dari naskah ini.